Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembedah buku yang bernama Wildan Nurdian Ramadhani, NIM 2410103, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhammad Alayubi dengan NIM 2410104 sebagai pembahas buku atau yang akan menjelaskan buku yang akan dibahas. Kami dari program studi agama-agama Fakultas Usuluddin dan Dakwah Kampus IAIN Kediri pada tahun 2024-2025 semester 1. Alangkah baiknya kita sebelum memulai pembahasan pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar ilmu yang kita dapat menjadi barokah dan bermanfaat. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pembedah, saya membedah buku dari karangan atau penulis bukunya Dr. Andes Muhammad Arif MA dari dosen kita sendiri. Pada buku ini yang berjudul Individualisme Global di Indonesia, dan saya membedah pada bab globalisasi dan individualis yang diterbitkan oleh Stand Kediri Press, Nadi Pustaka Kediri 0354689282. Email moharif.am@gmail.com. Cetakan pada Oktober tahun 2015. Langsung menuju ke pembahasan yang akan dibahas oleh saudara Mas Ayub. Mohon saya persilakan untuk membahas. Baik, bab yang akan dibahas yakni globalisasi dan individualis. Pembahasan ini menarik karena kami sudah membedah atau meneliti tentang buku ini. Baik, saya akan bacakan bab globalisasi dan individualis. Poin A, globalisasi dan sikap individual atau individu. Di era globalisasi adalah sebuah era atau dekade di mana terjadi pertemuan dan gerakan nilai-nilai budaya dan agama di seluruh dunia yang memanfaatkan jasa komunikasi, transformasi, dan informasi hasil modernisasi teknologi. Pertemuan dan gesekan ini akan menghasilkan kompetisi liar yang berarti saling dipengaruhi dan mempengaruhi, saling bertentangan dan bertabrakan nilai-nilai yang berbeda-beda, yang menghasilkan kalah atau menang, atau saling kerjasama atau elektik yang akan menghasilkan sintesa atau antitesa baru. Di sisi lain, ada kecenderungan mendominasi dan menghegemonisasi atau menghegemoni terhadap negara-negara lemah yang dilakukan oleh negara-negara memiliki kekuatan teknologi global, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan di bidang peradaban. Penjajahan teknologi bisa kita rasakan sebagai fenomena baru dalam era globalisasi saat ini, dengan mengibarkan bendera ekonomi pasar bebas sebagai sarana arogansi negara maju terhadap negara-negara berkembang, membentuk sistem perekonomian dan marketing produk-produknya. Negara produsen memaksakan arogansinya ke negara konsumen yang mayoritas merupakan negara-negara berkembang dan memiliki daya saing yang rendah. Image dibangun dengan cara promosi barang-barang kebutuhan primer masyarakat berkembang. Tanpa terasa masyarakat digiring ke dalam gaya hidup
yang sekuler atau individualis, mengutamakan urusan dan kepentingan duniawi dan tanpa memperdulikan urusan-urusan ukhrawi. Salah satu contohnya adalah orang yang memiliki handphone atau HP. Orang tersebut mengutamakan beli HP daripada untuk membantu orang-orang miskin. Jadi orang yang bermain HP cenderung bersifat individualis, memperdulikan urusannya sendiri. Dari beberapa fenomena yang terjadi di dalam masyarakat era globalisasi atau di era globalisasi saat ini, memunculkan beberapa pertanyaan urgent untuk menjadi antara lain, mengapa masyarakat Indonesia larut dalam kehidupan individualisme global? Apa yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku individualisme masyarakat Indonesia? Bagaimana membentuk karakter bangsa Indonesia yang berperilaku keindonesiaan atau demokrasi atau bertoleransi. Poin B, fenomena individualis di era globalisasi. Individualisme dan individualitas adalah dua doktrin menyangkut pengorganisasian diri dan masyarakat dalam rangka memaksimalkan hak-hak individual dan otonomi personal. Maka individualisasi adalah sederetan praktek-praktek yang dengannya individu-individu diidentifikasi dan dibedakan satu sama lain oleh simbol, nomor, tanda, atau kode-kode. Lebih tepatnya, individualisasi merujuk pada proses pengindividuan pribadi-pribadi sebagai tubuh yang berbeda-beda. Masalah-masalah individualisasi atau individuasi dalam sosiologis sangat dekat dengan masalah identifikasi dalam filsafat, karena identitas, kesadaran, dan tubuh saling berkelindan. Pertanyaan siapakah Anda? Sangat sulit dijawab kalau terlebih dahulu tidak melakukan identifikasi terhadap tubuh dalam ruang dan waktu tertentu. Adapun beberapa profil resiko spesifik yang muncul dalam modernitas, yaitu 1. Globalisasi resiko dalam hal intensitas akan selalu mengancam kelangsungan hidup manusia seperti perang nuklir. Yang kedua, globalisasi resiko dalam hal meluasnya jumlah peristiwa yang tidak menentu mempengaruhi banyak orang atau sebagian orang tertentu, seperti perubahan pembagian kerja global. Yang ketiga, resiko yang berasal dari lingkungan yang diciptakan atau alam yang disosialkan karena masuknya pengetahuan manusia dalam lingkungan material. Yang keempat, perkembangan lingkungan resiko yang dilembagakan yang mempengaruhi kesempatan hidup jutaan orang seperti pasar investasi. Yang kelima, kesadaran akan resiko menjadi resiko sendiri. Artinya, kesenjangan pengetahuan tentang resiko tidak dapat dikonversikan menjadi kepastian oleh pengetahuan religius atau pengetahuan medis. Kesadaran yang tersebar luas akan resiko berarti bahwa banyak bahaya yang kita hadapi secara kolektif telah diketahui secara luas oleh orang banyak. Yang ketujuh, kesadaran akan keterbatasan keahlian menyatakan bahwa tidak ada sistem ahli yang dapat sepenuhnya ahli terhadap konsekuensi dari diadopsinya prinsip-prinsip ahli itu. Ketika menghadapi profil-profil risiko, masyarakat terbelah dalam 4 kelompok, yakni
Satu, penerimaan pragmatis. Yang kedua, optimisme abadi. Yang ketiga, pesimisme sinis. Yang keempat, keterlibatan radikal. Poin C, munculnya sikap individualis. Individualisme dianggap sebagai ideologi paling dominan dalam masyarakat kapitalis dan sistem kepercayaan perusak yang sangat bertentangan dengan model eksistensi yang kolektif dan tradisional. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Max Weber tentang individualisme yang menyatakan individualisme sebagai unsur alamiah tatanan kapitalisme kompetitif yang melegitimasi hak milik. Sedangkan individualisme dan individualitas merupakan dua doktrin menyangkut pengorganisasian diri dan masyarakat dalam rangka memaksimalkan hak-hak individual dan otonomi personal. Maka dari itu, individuasia adalah sederetan praktek-praktek yang dengannya individu-individu diidentifikasi dan dibedakan satu sama lain oleh simbol, nomor tanda-tanda, dan kode-kode. Dengan itu, kesimpulannya tentang buku yang saya bahas, yakni globalisasi dan individualisme adalah dua fenomena sosial yang saling berkaitan namun memiliki dampak yang berbeda terhadap masyarakat ataupun individu. Yang pertama tadi, globalisasi mengacu pada proses integrasi dan interkoneksi antara negara-negara di dunia, baik dalam bidang ekonomi, teknologi, budaya, maupun politik. Dampaknya sangat luas, menciptakan peluang untuk pertumbuhan ekonomi, penyebaran informasi, dan pertukaran budaya antar negara. Namun, globalisasi juga menimbulkan tantangan seperti ketimpangan sosial, kerugian budaya lokal, dan eksistensi nilai-nilai tradisional yang terkrisis atau terkikis. Yang nomor dua, individualisme. Di sisi lain, menekankan pada kebebasan individu, kemandirian, dan pencapaian diri dalam masyarakat yang lebih individualistis atau individualistis. Perhatian lebih difokuskan pada hak dan kebebasan individu yang dapat mendorong inovasi, kreativitas, dan pencapaian pribadi. Namun di sisi lain, individualisme juga dapat memicu perasaan isolasi, teman-teman ya. Namanya hubungan sosial dan berkurangnya rasa kesolidan atau solidaritas antar sesama manusia. Jadi secara keseluruhan globalisasi dan individualisme ini dapat berinteraksi dalam cara yang kompleks. Globalisasi memberikan platform bagi individu untuk berkembang dan terhubung antar sesama atau secara jaringan yang lebih luas. Namun dalam prosesnya dapat memperkuat kecenderungan individualistis dalam diri individu yang lebih berfokus pada kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Jadi individu ini mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan keseimbangan antara dua aspek ini agar manfaat dari globalisasi dapat dinikmati tanpa mengorbankan nilai-nilai sosial dan budaya yang ada. Jadi sesuai ketentuan,
kami membaca buku juga mencantumkan 7 referensi atau yakni dari Qadri Azizi ya, dengan judul Melawan Globalisasi Reinterpretasi Ajaran Islam. Terus referensi dari Bapak Muhammad Arif di Ilmu Pendidikan Islam ya. Terus referensi dari Brian S. Turner ya, tentang relasi agama dan teori sosial kontemporer ya. Terus referensi dari Rahmat Dwi Susilo tentang tokoh sosiologi modern. Terus referensi dari Brian S. Turner tentang relasi agama dan teori sosial. Terus referensi dari Anthony Giddens yang berjudul Beyond Left and Right, terjemahan oleh Imam Khairi. Terus referensi dari Brian S. Turner tentang relasi agama dan teori sosial. Itu tadi pembahasan yang dibahas oleh Mas Ayub pada bab globalisasi dan individualis. Semoga ilmu yang kita berikan menjadi bermanfaat dan barokah. Baik, saya tutup pembahasan pada hari ini. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami Pamit undur diri. Kurang lebihnya kami memohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.